Kawan, di Rabu Random ini kayak nih pengen diskusi aja soal ijazah dan menimba ilmu. Ya kayak biasa deh, muncul pemikiran dan kayak nih kepikiran aja. Ya untuk ini kayak nih mau share proses kayak nih gimana bisa sampai di sini kali ya. Nah kalian tentunya punya proses kalian masing-masing, tapi ya ini cerita tentang proses kayak nih deh ya. Ya jadi ada masanya dalam hidup kayak nih tuh begitu eager ya, bersemangat dalam belajar sesuatu yang baru. Apa aja pengen Kairni lahap, apa aja Kairni pengen tahu. Pada masa TK dan SD itu Kairni sering tuh juara kelas, punya banyak prestasi macem-macem, dari yang kelompok sampai sendiri, jadi ketua baris berbaris dan drama, sampai juara puisi, nyanyi, pidato dan macem-macem ya. Ya sayangnya hidup Kairni kecil tuh ya memang kurang nyaman ya. Kairni sering dipukulin atas apapun yang nggak jelas lah. Bercanda sama adik doang pun gitu bisa dipukulin. Ya kalau kita saling bela ya dipukulin bareng. Terus nggak dihargai juga prestasinya. Tapi pas ranking 2 dimaki-maki. Padahal ranking 2 pun tuh karena nilai raportnya ada yang 9, 2 mata pelajaran udah gitu, sisanya 10. Ya memang waktu itu yang ranking 1 nilai raportnya 10 semua. Ya kalau belajar matematika terutama Kairni tuh harus siap menerima makian kayak bungul gitu. Bungul tuh artinya gitu kan ya. Gitu. Dan siap juga ada ikat pinggang atau kabel keras tebal yang panjangnya semeter gitu, khusus untuk kami berdua, Kairni dan adik ya. Jadinya Kairni sampai sekarang tuh kalau ngelihat soal angka tuh langsung keringet dingin gitu, nggak tahu kenapa. Kairni bisa lebih tenang dan menjawab dengan benar kalau sendirian, tapi kalau sudah di depan umum ditanya berapa kembalian beli cireng aja, Kairni tuh udah bisa hyperventilating dan anxiety tuh. Ya ada untungnya ketika Kairni tuh sempet pernah lah merasa lebih baik ketika les sama guru matematika yang sabar banget gitu di rumah. Nilai Kairni naik tuh secara signifikan dan lebih percaya diri. Ya sayang gurunya yang sedang kuliah saat itu terus lulus dan nggak ngekos lagi di daerah kediaman Kairni. Ya setelah beliau nggak ada, ya balik lagi situasinya buat Kairni. Setelah masuk tahun ketiga di SD gitu, terpilih lah untuk masuk kelas unggulan. Prestasi Kairni tuh yang sempat di atas ranking 1 seangkatan kayaknya, malah seinget Kairni ya, itu turun perlahan sampai nggak masuk 10 besar lagi. Ironisnya dalam kondisi itu tuh orang yang mukulin Kairni ya, itu bukan orang tua Kairni ya, menunjukkan kepedulian yang berlebihan tuh kalau depan guru. Sampai-sampai ada guru tuh yang memuji beliau. Saya tuh kagum sama beliau, sangat sayang pada kamu, ya gitulah ya. Tapi disitulah Kairni ngeliat kayak there's no way out for me. Percuma ngomong, percuma minta bantuan, nggak tahu gimana, terus semangat itu hilang gitu aja, kayak percuma gitu. Dan itu berjalan terus tuh, on and off buat Kairni. Pas pindah SMP sempet tuh semangat di awal karena nggak ngerasa dihakimin dalam prestasi akademik kayak sebelumnya. Tapi terus turun lagi tuh pas ketemu lagi sama kondisi merasa nggak bisa keluar itu. Sampai-sampai pas SMA balik ke tempat dulu gitu ya. Ya ini jangan diikutin ya. Karena itu berpikir gitu, udahlah nggak mau swasta karena nggak mau belajar gitu. Dan Kairni beneran gak belajar. Dan itu pemikiran masa itu loh ya, tahun 90-an gitu. Dan hal ini juga berlanjut di kampus ketika Kairni S1. Kayak gak ada kemauan gitu. Setiap kali naik kemauan, entah gimana Kairni tuh pasti ketemu lagi dan terjebak lagi dalam situasi yang sama oleh orang-orang yang familiar itu gitu. Yang menanamkan perasaan gak ada jalan keluar itu gitu. Sehingga semangat Kairni ya turun lagi gitu. Tapi otak Kairni tuh selalu mencari ilmu baru, pengetahuan, petualangan akademis baru. Sampai Kairni nikah dan jadi ibu. Kairni tuh ngerasa ada yang kosong gitu di kepala Kairni dan perlu diisi terus, haus terus. Tapi nggak tahu kenapa Kairni tuh procrastinate terus gitu, stagnan. Karena Kairni bukan takut ya, tapi yakin gitu bahwa Kairni nggak akan bisa keluar. Entahlah keluar kemana. Padahal bahkan Kairni nggak merasa sedang disandra oleh apapun gitu. Hanya ngerasa ada di dalam pintu yang ketutup rapat gitu. Ya itu aja ya.
Tapi bukannya nggak berusaha ya, Kak Erni sebagai mama ikut kursus presentasi bahasa Inggris lah, speed reading, academic writing, dan lain-lain lah. Sampai suatu saat ketika Kak Erni agak lepas lah dari dunia yang toksik itu. Kak Erni udah mulai tuh ngelihat bahwa pintu tuh terbuka lah buat Kak Erni. Dan Kak Erni mulai keluar beneran, melihat dunia dalam perspektif yang berbeda. Ya Kak Erni mulai lagi untuk membuktikan diri Kak Erni aja gitu, bahwa aku nggak bodoh kok, aku nggak gagal sebagai seseorang. Hingga satu tragedi terjadi. Papi Kak Erni, laki-laki pertama yang Kak Erni sayangi di dunia ini, berpulang secara mendadak. Ya mungkin buat orang beliau pergi tiba-tiba ya, tapi Kak Erni udah ngerasain sejak setahun lebih sebelumnya. Bahkan malam ketika besoknya beliau berpulang, Kak Erni sempat bilang sama suami Kak Erni, aku ngerasa ada yang bakal hilang, Pak. Ya, kalian bayangin aja lah depresinya gimana. Sampai Kak Erni ngalamin apa yang mungkin ya disebut sebagai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Gejalanya ya justru nggak datang langsung, tapi berbulan-bulan berselang. Gitu. Nah di situ tuh Kak Erni berpikir, aku nggak bisa nih gini terus. Aku harus cari sesuatu yang positif untuk dikerjain. Gitu. Nah di situ juga akhirnya Kak Erni minta izin suami tuh untuk kuliah pasca sarjana. Beliau emang udah dukung sebelumnya, tapi Kak Erni masih ragu gitu. Dan karena ya Kak Erni S1-nya kriminologi dan Kak Erni suka ilmunya, ya Kak Erni ngambil lagi tuh kriminologi. Tapi karena kayaknya satu kuliah tuh Kak Erni rasa belum cukup ya untuk memberi Kak Erni perasaan positif ya. Kak Erni akhirnya ngambil lagi kuliah lain tuh. Sambil ngelanjutin kuliah yang sebelumnya sudah diambil juga secara online. Ya dan gitu deh, sampai kuliah 3 bareng, lalu lanjut kuliah 4 bareng, sambil sempat ngajar juga di beberapa tempat. Lanjut sampai hari ini, Kak Erni sudah menyelesaikan beberapa gelar dan masih melanjutkan bidang studi lain, serta berencana akan mengambil bidang studi lain lagi. Karena Kak Erni tuh kayak ngerasa ketinggalan banyak gitu dalam hidup. Dan sekarang lagi ngejar ketertinggalan itu. Ya, nah gitu deh proses Kak Erni. Kenapa sampai sekarang Kak Erni tuh masih senang belajar, masih haus akan ilmu baru. Setiap Kak Erni ngambil studi yang berbeda, baik dalam hal metodologinya, cara dan proses berpikirnya, apakah menggunakan teori atau tidak, Kak Erni tuh kayak berenang di ilmu baru, petualangan baru. Dan Kak Erni juga jadi belajar rendah hati sama ilmu Kak Erni. Kak Erni seneng itu karena Kak Erni juga bisa bicara dalam beberapa perspektif yang berbeda ya, walaupun harus tetap digali dan diasah terus ya tuh. Dan nggak ngerasa bahwa ilmu Kak Erni itu satu-satunya paling hebat gitu dibanding ilmu yang lain. Nggak ada itu ketika kita belajar banyak ilmu. Nah balik ke pembicaraan mengenai pentingnya ilmu dan hubungannya dengan ijazah tadi. Nah ini kita bisa berbeda ya, kalian boleh setuju atau nggak setuju dengan pemikiran Kak Erni. Kak Erni tuh selalu bingung sama mereka yang ngerasa bahwa yang penting itu adalah dapat nilai bagus, peduli itu jujur atau enggak. Dan Kak Erni juga bingung sama orang yang berpikir bahwa yang penting itu dia dapat gelar, walaupun itu beli. Nah di sini Kak Erni juga harus jujur, ada masanya Kak Erni memang sinis sama negara dan berpikir bahwa itu semua jauh lebih penting dari mendapatkan ilmunya gitu. Sampai Kak Erni tuh malas belajar banget. Walaupun kalau nyontek tetap aja selalu ketahuan dari SD sampai kuliah gitu ya. Nah, Kak Erni sempat berpikir tuh, ngapain sih belajar keras gitu? Kalau nantinya kita juga dapat kerja, orang-orang tuh dapat kerja dari bapaknya gitu. Sementara Kak Erni nggak bisa gitu. Tapi ya terbukti sebenarnya teman-teman Kak Erni yang memang benar-benar menimba ilmu, ya ilmunya tuh nggak sia-sia ternyata ke depannya. Beda gitu sama Kak Erni yang sempat berpikir begitu dan berhenti berusaha. Nah, setelah terus meningkatkan kemampuan akademis dan baru merasakan hasilnya yang luar biasa, muncul tuh satu pemikiran yang akhirnya Kak Erni jadikan acuan tuh bagi mereka yang memilih untuk kuliah, mengambil pendidikan yang lebih tinggi ya. Buat apa sih kita belajar kalau nggak ada hasilnya? Itu. Karena menurut Kak Erni, belajar itu harus ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya, nambah kemampuan kita, nah itu buang-buang uang gitu. Kak Erni coba gali pikiran dan pengalaman Kak Erni sendiri ya. Dalam melihat ilmu itu, sebenarnya kita nggak usah bikin repot ya.
Menurut Kak Erni, pertama, pelajaran itu kan sebenarnya apa saja yang kita sukai ya, yang relate sama kita, mau masak kayak olahraga dan lain-lain gitu. Jadi apa aja yang kita passion di dalamnya, nggak perlu dipaksain. Ya, itu terkait juga dengan kuliah. Kita ambil subjek yang kita sukain, sehingga kita passion di dalamnya. Yang kedua, kan kita udah keluar uang ya, masa terus hasilnya tetap kosong gitu. Nah, kalau kayak gitu kan itu yang namanya buang-buang uang, ketika nggak ada satupun yang sesedikitnya tuh nyangkut di kepala gitu. Antara tiga tuh, kita salah pilih jurusan, kita terpaksa ngambil karena permintaan orang lain, atau memang dasarnya kita malas aja gitu. Nah, kalau kayak gitu kan buat apa kita harus memaksakan diri? Mendingan enggak gitu. Yang ketiga, belajar itu nggak harus mahal. Kalian tuh suka kesel ya kalau ada yang bilang, ya iyalah lu punya duit. Ya nggak gitu juga. Kalau kalian pikir Kak Erni buang uang dengan gelar-gelar yang Kak Erni raih, perlu dipahami ya bahwa nggak semua gelar Kak Erni itu berasal dari institusi pendidikan yang dianggap mahal. Bahkan sebenarnya nih, kalian juga kalau berpikir ngambil dua subjek dalam dua institusi yang berbeda, selama kalian bisa, selama kalian mampu, kenapa enggak gitu? Itu aja sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin Kak Erni ngerasa mampu, ya Kak Erni ambil gitu. Yang keempat, Kak Erni sampai sekarang sih belum ngerasa tuh ngerasa down gitu kalau menimba ilmu tuh di universitas yang bukan negeri gitu. Kenapa? Ya karena Kak Erni serius dalam semua yang Kak Erni ambil gitu, dan mencoba melakukan yang terbaik dimanapun. Semua proses tuh, bikin tugas, presentasi dan lain-lain ya Kak Erni kerjakan dengan sebaik-baiknya, bener-bener serius dimanapun Kak Erni kuliah. Kak Erni tetap juga tuh, walaupun online misalnya, tetap ingin kenal dosen-dosen yang baik gitu. Jadi secara interpersonal Kak Erni nggak mau juga kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung. Belum lagi gitu, Kak Erni ngerasa ketemu teman-teman baru itu dari yang seumuran sampai yang imut-imut gitu. Itu menyenangkan. Jadi hasilnya, end resultnya Kak Erni tetap bangga dengan pencapaian Kak Erni, mau dimanapun itu gitu. Kelima, menurut Kak Erni sih ya, nggak ada tuh yang namanya terlambat dalam menimba ilmu. Ada kok orang-orang yang bahkan lebih senior dari Kak Erni itu masih mau belajar, walaupun dia harus usaha 2-3 kali lebih keras dari yang muda-muda. Tapi nggak ada yang nggak ada hasil gitu. Kan kata Pak Soekarno ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya nggak ada yang sia-sia. Walaupun kita nggak bisa mencapai harapan tertinggi kita jadi presiden gitu misalnya, ya setidaknya kita sudah mengupgrade diri kita. Kita udah lebih dari kita yang kemarin. Keenam, learning is a never ending process. Ya belajar itu buat Kak Erni nggak ada habisnya. Jadi seharusnya kita tuh jangan nganggep bahwa gelar dan ijazah kita tuh artinya kita udah selesai, udah penuh, nggak perlu diisi lagi. Ya buat Kak Erni sih, Kak Erni tuh akan terus belajar selama Kak Erni diizinkan Allah. Yang ketujuh, ya kita harus memaafkan diri kita kalau kita lelah, berproses, pengen nangis, pengen marah, teriak pas bikin makalah gitu. Ya nggak apa-apa, sabar pada diri kalian kalau kalian ngerasa lebih lambat dari orang lain misalnya. Setiap orang tuh kan punya prosesnya masing-masing. Nggak ada orang yang lahir tuh langsung lari. Semua perlu proses. Sabar sama diri kalian. Ingat, proses dan kesulitan kalian itu bukan kalian sendiri loh yang jalani. Ada teman-teman kalian yang juga sama-sama berjuang. Nah, di balik semua itu, yang menjadi kegelisahan Kak Erni itu adalah ketika orang berpikir bahwa nilai itu lebih penting dibanding ilmu. Termasuk ketika gelar dan ijazah itu lebih penting daripada ilmu yang didapat. Nah, buat Kak Erni, sia-sia itu adalah ketika kemampuan kita pas masuk institusi pendidikan itu 30%, keluarnya tetap 30% gitu ya. Terlepas dari kita punya gelar dan nilai cum laude yang kita beli. Karena itu, Kak Erni tuh ingin mengencourage kalian dengan kesadaran lah bahwa segala sesuatunya tuh apapun pilihan kita itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu kita harus jalanin. Kalau misalnya nih, kita mau jadi olahragawan, tapi kita juga mau gelar. Terus kita kuliah di universitas yang bolehin kita olahraga. Ya kita harus tetap sadar bahwa pilihan kita di sana itu memberikan kita dua konsekuensi. Prestasi olahraga yang unggul dan nilai akademis yang baik secara jujur. Misalnya nih kita izin nih, bolehlah pas mau lomba.
Ya, tapi ya izinnya pas mau lomba ya. Jangan sengaja kabur-kaburan terus. Kalau kayak begitu kira-kira gimana nih pendidik nih mau ngasih nilainya coba? Ya mending kalau maunya begitu ya pilih satu aja. Jangan semuanya mau tapi konsekuensinya nggak mau. KRNI juga ingin menekankan pentingnya bahwa kejujuran dalam memperoleh gelar itu, punya ijazah itu perlu, harus malah. Kalau misalnya kita dalam hidup tentunya jadi pemimpin gitu kan, keren tuh kan punya gelar panjang, terus kita perlihatkan. Kayak dalam pemilihan pemimpin apapun ya, kan banyak tuh kalau mau pemilihan apa bupati atau wali kota aja tuh banyak kan yang taruh gelarnya panjang-panjang. Ya bagus lah, itu kan pencapaian. Dengan catatan gelar itu diperoleh secara jujur, ijazahnya ada, bisa diperlihatkan kalau memang diharuskan kepada yang memang berwenang. Coba bayangin kalau kita cuma punya ijazah palsu, terus pas minta diperlihatkan sebagai bukti lah dalam satu kondisi, bukannya kita perlihatkan aja udah gitu, beres gitu. Kita malah repotin, perpanjang masalah dengan penuntutan, pelaporan, persidangan pada yang menuntut itu. Itu kan malah lebih buang biaya nggak sih? Hanya untuk mempertahankan kebohongan kita gitu. Kayak ada nyamuk gigit tangan kita, terus dipukulnya dengan bom gitu. Kan itu overkill ya. Malah makin kelihatan bohongnya. Bukannya akhirnya malah jadi malu juga ya orang-orang yang nonton doang pun gitu. Nah gitu deh random thoughts-nya KRNI ya. Setelah semua cerita yang panjang lebar ini, KRNI mencoba menyimpulkan nih bahwa dalam mengenyam pendidikan, ilmu dan ijazah itu berdiri di atas dua dasar, yaitu integritas dan kemandirian diri. Nah, yang pertama, kita harus tuh memiliki integritas yang terbukti di atas kertas lewat proses yang jujur. Intinya, ilmu itu adalah tujuan sejatinya gitu. Sementara ijazah itu hanyalah bukti legal dari proses yang ditempuh. Nah, integritas dalam proses belajar, gimana kita belajar dan berusaha, itu jauh lebih berharga daripada prestis institusi atau sekedar angka pada ijazah. Karena percaya banget bahwa ijazah itu hanya bernilai jika ia mencerminkan ilmu dan kemampuan yang diperoleh secara jujur. Sekali lagi, kalau kemampuan kita masuk 30% dan keluar tetap 30%, terlepas dari cum laude yang mungkin kita beli, yaitu namanya sia-sia dan buang-buang uang. Yang kedua, kita bisa loh menjadikan ilmu itu justru sebagai healing dan survival proses gitu. Ya saran KRNI untuk kita semua ya, termasuk KRNI sendiri tuh. Yang pertama, kita perlu berfokus pada hasil nyata, yaitu nambah ilmunya gitu. Jadi fokusnya pada penambahan ilmu dan skill yang jujur, bukan hanya pengejaran nilai atau gelar yang mudah gitu. Karena ilmu yang jujur itu akan menjadi modal untuk survival gitu. Saat gelar dan nilai itu sudah nggak relevan lagi tuh di dunia kerja. Yang kedua, kita perlu siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan kita, termasuk menempuh pendidikan tinggi. Kita harus sadarin tuh bahwa setiap pilihan dalam hidup seperti kuliah sambil kerja atau ngambil banyak gelar itu punya konsekuensi yang harus dijalani secara jujur. Jangan meminta semua hak tapi nggak memenuhi kewajiban. Yang ketiga, sebisa mungkin kejujuran dalam proses belajar itu perlu dipertahankan. Ya, hindari tuh godaan ijazah palsu. Karena mempertahankan kebohongan itu nantinya tuh hanya akan membuang lebih banyak biaya dan waktu. Dan akhirnya jadi overkill tadi. Yang keempat, kita harus menghargai proses kita dan menghargai diri sendiri. Ingat ya, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Dan learning is a never ending process. Beri maaf pada diri kita jika lelah dan merasa lebih lambat dari orang lain misalnya. Karena proses dan kesulitan kita tuh bukan kita sendiri yang jalanin. Sabar pada diri sendiri itu adalah bagian dari perjuangan akademis. Yang kelima, kita bisa juga menjadikan ilmu sebagai cara untuk mencari jalan keluar dari kondisi yang terperangkap di dalam diri kita. Dan yang terakhir, jika semangat belajar hilang karena trauma, lingkungan toksik, atau ada rasa percuma lah gitu untuk keluar, ya coba kita cari ilmu yang kita sukain. Siapa tahu ya, seperti pengalaman KRNI, mencari dan menambah ilmu itu malah bisa menjadi jalan keluar, mekanisme penyembuhan, dan pembuktian diri yang sangat positif. Demikian kawans.
Kalau kalian punya cerita dan proses kalian, kita bisa berbagi di sini ya. Karena juga senang kok nambah pengetahuan dari masukan dan pengalaman kalian. Kalau kalian ngerasa ini penting untuk dibagikan, please share. Selain itu, mohon like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar kita bisa sharing ilmu tanpa lelah. Semangat akademis. See you, love you all. Mwah.